Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Muhammad Rizky dengan NPM 2051040019. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas F, Universitas Islam Negeri Rintan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview salah satu iklan yang cukup populer yang sering muncul di layar pertelevisian di Indonesia, yakni iklan kopi luwak, yang dimana iklan ini diperankan oleh musisi yang cukup terkenal di Indonesia, yakni Iwan Fals. Oke, langsung saja kita menonton iklannya. Oke, cekidot. Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia, seperti Iwan, Top Coffee, berani dan kritis, berani membongkar, berani mengambil keputusan. Top Coffee, pilihan Indonesia. Dengan aroma dan rasa yang kuat, sejalan idealisme Iwan Fals. Top Coffee berani membongkar kebiasaan lama. Seteguk Top Coffee menjadi inspirasi bagimu untuk mewujudkan mimpi. Menjadi legenda lahir dari sebuah inspirasi dan ketulusan hati. Top Coffee bukan hanya inspirasiku, milik kita. Pilihan Indonesia. Skatmat. Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Dari Wingswood. Oke, bagaimana? Sudah melihat iklan tadi kan? Iklan tadi itu sebenarnya iklan dari Top Coffee di tahun 2012, di mana Top Coffee merupakan menjadi produk baru yang mampu menyaingi dari brand-brand lokal yang sudah malang melintang di Indonesia, yakni Kapal Api dan Torabika. Di Indonesia adalah pasar yang potensial untuk minuman kopi. Banyak sekali pemain yang sudah bermain di pasar ini, dari mulai perusahaan lokal, nasional, bahkan sampai home industry. Salah satu perusahaan nasional yang memiliki jaringan distribusi cukup baik, yaitu Wingswood, tertarik bermain di pasar ini, khususnya di segmen minuman serbuk dalam saset, dengan mengeluarkan brand yakni Top Coffee. Nah, untuk kategori ini, leadernya adalah Kapal Api dan Torabika, di mana hampir setiap warung kopi di Jabodetabek atau seluruh di Indonesia ini, Kapal Api dan Torabika cukup kuat kedudukannya. Apalagi di segmen pasar ini, di samping brand-brand lokal yang mempunyai hubungan emosional dengan konsumennya. Untuk duduk di segmen ini sangat tidak mudah. Sudah berapa banyak perusahaan yang juntai dan menyerah. So, Wingswood ini dengan Top Coffee-nya sadar betul itu. Untuk itu, mereka itu perlu mengeluarkan banyak jurus dan banyak uang agar bisa duduk di kategori ini. Kalau biasanya kan kebanyakan kopi hanya satu jenis saja. Nah, kalau tidak Robusta ya Arabica. Tapi Wingswood ini berinovasi dengan mencampur keduanya dan mereka pun mengusung tagline The Art of Coffee Blending. Atau jurus diferensiasi adalah jurus yang pertama yang mereka pakai untuk menyaingi brand-brand lokal yang sudah malang melintang di Indonesia ini. Selanjutnya, brand ambassador adalah jurus berikutnya, karena mereka mau membongkar kedudukan para market leader, maka dipilihlah aktor yang cukup terkenal atau bahkan sudah terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai mancanegara sebagai salah satu dutanya selain Samuel Zilguin dan Nikita Willy, yakni Bang Iwan Fals. Dengan harapan fans beratnya Bang Iwan ini bisa tertarik untuk minum Top Coffee. Terutama untuk anak muda diharapkan dapat tertarik juga untuk mencoba dengan ditempatkannya Samuel Zilguin dan Nikita Willy. Top Coffee jeli melihat peluang dan membidik pasar tanpa batasan umur dan tanpa memandang gender. Caranya dengan menciptakan 4 varian, mulai dari kopi murni, gula, untuk dewasa, kopi susu, dan kopi muka untuk remaja. Baik, di sini saya akan menganalisis iklan-iklan atau iklan Top Coffee tadi berdasarkan 3 aspek, yakni dari segi aspek segmentasinya, kemudian dari segi targeting, dan yang terakhir dari segi positioning-nya. Selanjutnya, yang pertama yaitu dari segi segmentasi. Pengelompokan pasar secara homogen pada strategi segmentasi iklan Top Coffee
cenderung pada spesifikasi pada masyarakat Indonesia yang secara geografis di Indonesia ini terkenal dengan kopinya yaitu kopi Robusta. Pada aspek psikografinya, pada kalangan remaja dan dewasa yang cenderung menginginkan yang praktis dan yang suka akan kopi Robusta dan kopi Arabica. Nah, target dari Top Coffee ini adalah para pecinta dari semua kalangan kopi, baik itu kopi murni dan kopi gula. Targetnya adalah yang pertama untuk kalangan dewasa itu dari usia 30 tahun ke atas, itu kopi susu dan kopi mocha. Untuk remaja usia 17 sampai 29 tahun. Nah, di sini perusahaan Top Coffee tadi menggandeng artis seperti Samuel Zilguin dan Nikita Willy sebagai model iklan. Agar apa? Agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Kopi susunya pas banget buat anak muda. Saya jadi ketagihan. Itu kan yang diucapkan oleh Samuel yang mengarah ke anak muda. Selain itu, iklan yang tadi saya perlihatkan yaitu tadi menggandeng Iwan Fals sebagai wakil orang dewasa sebagai penikmat kopi ini. Jadi dengan adanya iklan tadi, Top Coffee sudah sangat lengkap untuk menggandeng dari kalangan para remaja dan kemudian menggandeng juga kalangan dari orang dewasa sebagai penikmat kopi ini untuk memancing para konsumen agar membeli produk kopi Top Coffee ini. Selanjutnya adalah dari segmen targeting. Nah, dari targeting ini, penayangan iklan Top Coffee ini seringkali kita lihat pada jam-jam tertentu saja, seperti di malam hari atau di pagi hari. Mengapa hal itu terjadi? Karena terkait dengan spesifikasi produk yaitu kopi yang banyak dinikmati oleh kalangan remaja dan dewasa, yang pada dasarnya mereka sudah sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya, dan mungkin mereka hanya menonton televisi itu hanya seperti pada malam hari yang lebih lama, atau di pagi hari ketika bangun tidur, atau di siang hari ketika mereka berhenti bekerja. Nah, oleh karena itu, penayangan iklan Top Coffee, mereka mengikuti dari kebiasaan-kebiasaan orang dewasa agar penyampaiannya ini sampai kepada orang dewasa dan para remaja itu. Hal ini juga bersinergi dengan targeting dari produk Top Coffee, melingkup pada kalangan dewasa dan remaja yang suka dalam gaya hidup praktis. Nah, oke. Kemudian yang terakhir itu dari segi positioningnya. Top Coffee ini menempatkan produknya sebagai salah satu kopi dalam kemasan praktis, yang dimana kopi ini menawarkan varian rasa terbaru, yaitu kopi blend antara kopi Robusta dan Arabica. Hal ini yang mendorong kemasan iklan dengan menonjolkan beberapa slogan bongkar kebiasaan lama. Yang artinya, ini itu sebenarnya mengajak orang-orang Indonesia agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang terutama dalam mengkonsumsi kopi. Nah, secara langsung mengajak konsumen untuk beralih kepada Top Coffee sebagai pilihan baru dari varian rasa dan kopi. Hal ini terbukti karena dengan jumlah pada tahun 2012 tersebut, Top Coffee mampu menyaingi leadernya, yaitu antara Kapal Api dan Torabika. Oke, selanjutnya dalam positioning ini, Top Coffee ini memposisikan dirinya sebagai kopinya orang Indonesia. Hal ini kan dapat diartikan bahwa Top Coffee adalah buatan asli Indonesia dan direkomendasikan juga untuk orang-orang Indonesia. Nah, Top Coffee juga memposisikan dirinya sebagai the art of coffee blending, yang artinya Top Coffee ini memiliki seni dalam memblend kopi Arabica dan kopi Robusta. Oke, bagaimana? Itu hal di atas merupakan penjelasan dari 3 aspek mengenai segmentasi, kemudian targeting dan positioning dari iklan Top Coffee. Di mana iklan ini saya pilih karena iklan ini cukup terkenal dan populer dan bahkan mampu membawa produk Top Coffee sebagai produk baru bersaing dengan produk-produk yang sudah malang melintang di Indonesia ini. Nah, mungkin sekian
penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.